Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang pertama, ini juz'ul awal, yaitu juz yang pertama dari kitab juz pertama, yaitu Ma'rifatullah, yang mana juz itu terbagi ke dalam beberapa dars, ya, beberapa pelajaran, beberapa bab sebenarnya. Yang kita masuk kepada darsul awal, kita masuk kepada darsul awal dari pembahasan kita ini. Dan perhatikan di sini kita akan memulai pembahasan kita, karena ilmu akidah juga disebut dengan ilmu tentang usuluddin atau dasar dari agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam terbangun atas dua pilar besar, yaitu usuluddin dan furu'uddin. Pokok agama, dasar agama, dan cabang agama. Usuluddin yang kemudian kita sebut dengan akidah atau ilmu kalam untuk membahas aqaid atau akidah, dan ada ilmu fiqh atau fikih yang membicarakan atau membahas tentang amaliyah kita. Islam terbina atas dua tiang besar ini, yaitu akidah dan fikih. Yang akidah kita sebut dengan usuluddin, yang fikih kemudian disebut dengan furu'uddin, atau dalam bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ada rukun iman yang mewakili usuluddin, dan ada rukun Islam yang mewakili furu'uddin. Semoga kita tidak terjebak, ya. Kita seringkali mudah terjebak oleh istilah, padahal sebenarnya maknanya sama. Jadi kita insya Allah kita tidak akan memfokuskan kepada istilah-istilah yang seringkali sebenarnya tujuannya sama, hanya istilahnya berbeda. Kita lanjutkan saja kajian kita ini. Jadi kita masuk kepada juz yang pertama, membahas mengenai ma'rifatullah, ya, ad-darsul awal, pelajaran pertama. Jadi juz pertama itu tentang ma'rifatullah dan pelajaran pertama. Karena kita berbicara mengenai usuluddin, maka kita selayaknya untuk kita mengetahui apa itu sebenarnya din. Usul artinya dasar, furu artinya cabang, din itu yang ingin kita bahas. Kita sering menyebut misalkan mutadayyin, orang yang berdin, usuluddin, furu'uddin, kemudian dan lain sebagainya. Ad-din, apa itu ad-din? Kita akan bahas insya Allah pada malam hari ini. Perhatikan di sini pembahasan tentang ad-din ini, atau dars pertama, ya, pelajaran pertama dari juz yang pertama tentang ma'rifatullah, yaitu terdiri atas beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mafhumuddin, apa itu agama. Kemudian usuluddin wa furu'uh, yaitu apa itu usuluddin dan apa itu furu'uddin. Kemudian ar-ru'yatul kauniyah wal ideologiyah, paradigma terhadap alam dan ideologi. Nanti kita akan bahas apa ideologi menurut Ayatullah Misbah al-Yazdi. Yang ketiga, ar-ru'ya al-kauniyah al-ilahiyah, paradigma ketuhanan wal madiyah dan materialis. Kemudian poin yang kelima, al-adyan samawiyah wa usuluha, agama-agama samawi dan dasar-dasarnya. Jadi nanti ada dasar-dasar yang menjadikan satu agama disebut sebagai agama samawi dan bukan agama ardhi yang merupakan ciptaan manusia.
Kita langsung saja kepada pembahasan tentang ad-din. Apa itu ad-din? Mafhumuddin, pengertian agama. Hadafu hadal kitab, tujuan daripada kitab ini adalah wa aradu wa tafsiru al-aqaidil islamiyah, yakni memaparkan dan menafsirkan akidah Islam, allati yustalah 'alaiha bi usuluddin, yang diistilahkan dengan usuluddin. Jadi dasar akidah atau keyakinan itu disebut usuluddin. Wa min huna, dan dari sini, kana lizaman 'alaina, maka kita harus an-nuwadhih, menjelaskan biijazin, meskipun dengan ringkas, secara ringkas, lafdhatad-din, kata agama, wal alfat alal munasibah laha, serta lafat-lafat yang berhubungan dengannya, mustaq atau pecahan daripada adin, bisa mudadayin dan lain sebagainya. Wadhalika kama dzakara dzukira fi ilmil mantiq, dan yang demikian itu sebagaimana tersebut dalam ilmu mantiq. Itu kita harus mengawali dengan menjelaskan mafhumnya, mendefinisikan mafhumnya, baru kemudian kita melakukan argumentasi. Lianna marhalatal bahts 'anil mabadi' at-tasawwuriyah, karena fase pembahasan dalam dasar-dasar tasawur, yakni dalam, maksudnya di sini adalah yang harus didefinisikan, ya, tasawur, atau kita sebut dengan ta'rifat. Kalau dalam mantik kita menyebut sebagai pembahasan mengenai ta'rif, ya, atau definisi. Dalam mantik yaitu ada dua. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah argumentasi. Nah, di sini ketika orang melakukan argumentasi, ia harus mengawali dengan memperjelas dan menyamakan persepsi tentang mafhum yang akan dijadikan sebagai salah satu bahan kias misalkan, atau argumentasi bentuk yang lain. Maka di sini kata penulis kitab ini, sebagaimana disebutkan di dalam mantik, bahwa sebelum kita menjelaskan banyak hal, ya kita harus memperjelas dulu mufradat, kosa kata, dan memberikan definisi yang paling tidak disepakati, ya, karena ini bagaimanapun ini adalah dilalah wad'iyah kalau dalam mantik. Lianna marhalatal bahts 'anil mabadi' at-tasawwuriyah, karena pembahasan atau menjelaskan tentang ta'rif atau definisi, mutaqaddimatun, itu didahulukan, ala marhalatil bahts 'an sairil mawadhi', itu harus didahulukan daripada pembahasan yang lain. Jadi harus disamakan dulu persepsinya. Dan sekarang kan banyak orang melakukan pembahasan tanpa melakukan usaha untuk menyamakan dulu persepsi terhadap satu istilah misalkan. Makanya sudah bersih tegang, sudah saling kontok-kontokan, ternyata hanya masalah beda persepsi tentang satu mafhum, tentang satu kata, tentang satu istilah, yang menyebabkan perpecahan, bahkan bencana di kalangan kaum muslimin. Banyak sekali kondisi di mana tidak ada usaha untuk menyamakan persepsi sebelum melakukan pembahasan. Misalkan kata atas dan bawah. Atas dan bawah adalah satu kondisi relatif. Tinggal barangkali suatu saat dia disebut di atas, dia juga disebut di bawah. Misalkan dia di atas sesuatu tapi di bawah sesuatu yang lain. Ini harus dipersepsikan. Tidak hanya membahas atas dan bawah, tapi atas dibandingkan dengan apa atau siapa, dan bawah dibandingkan dengan apa atau siapa, demikian seterusnya. Sebelum ada usaha untuk menyamakan persepsi, susah untuk kita menemukan jalan terbaik di dalam diskusi kita. Dan inilah yang sering kali kita sesalkan dalam masyarakat kita, bahwa menuduh orang lain sesat itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Menuduh orang lain syirik, menuduh orang lain melakukan bid'ah, itu sangat mudah sekali dilakukan, meskipun belum pernah ada satu pertemuan yang intens mengenai persepsi, untuk menyamakan persepsi atau menentukan persepsi masing-masing dari kedua kelompok yang berdiskusi.
Saya kira ini tidak akan membuahkan hasil yang baik ketika kita tidak berusaha untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu. Makanya di dalam mantik, sebelum orang berpikir, ada dua muqaddimah yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah muwajahatul muskilah. Mau menghadapi, bersedia untuk facing atau menghadapi muskilah, kesulitan. Tidak lari daripada kesulitan, berani menghadapi kesulitan. Itu yang pertama, menghadapi permasalahan. Yang kedua adalah, atau muqaddimah kedua daripada berpikir, adalah ma'rifatu naw'il muskilah, atau mengidentifikasi jenis daripada muskilah. Jangan sampai masalah berhubungan dengan nahwu kita jawab dengan sorof, atau sebaliknya masalah berhubungan dengan politik kita jawab dengan apa, misalkan masalah berhubungan dengan kemanusiaan kita menanggapinya dengan tendensi politik misalkan. Itu tidak akan menemukan jalan keluar, bahkan hanya akan menciptakan bencana pada suatu saat nanti. Karenanya kata Ayatullah Misbah Yazdi itu harus tasawurnya dulu, jadi takrifnya dulu, definisinya dulu, persepsinya dulu disamakan, baru kemudian membahas mafhum-mafhum yang persepsinya sudah jelas. Nah, karena di dalam qiyas juga kita harus memperhatikan masalah muqaddimatul qiyas. Bentuknya mungkin betul qiyasnya, tapi kadang muqaddimah per muqaddimah, sughra kubronya, muqaddam dan talinya itu belum jelas hubungannya apakah benar ataupun tidak. Nah, hubungannya apa? Hubungan akli atau hubungan tabi'i dan lain sebagainya. Kita bisa lihat itu di dalam mantik. Maka disebutkan di sini ad-dinu kalimatun arabiyah. Agama adalah adin adalah kalimatun arabiyah atau kata dalam bahasa Arab. Dzukirat fil lughah, disebutkan di dalam bahasa bimakna ta'ah wal jaza. Jadi adin itu maknanya ketaatan dan jaza atau balasan. Jadi adin yaumuddin yaitu hari pembalasan, yaum ad-din. Kama yadinu yudan, sebagaimana melakukan maka dia akan mendapatkan balasan. Siapa yang berhutang dia harus membayar, maka kita ketemu dain yang artinya hutang. Wa amma fil istilah, maka adapun di dalam istilah, secara istilah fata'ni, yang dimaksud dengan kalimat ad-din adalah al-imanu bi khaliqil kaun wal insan, keimanan kepada pencipta atau wujudnya pencipta alam semesta termasuk manusia, wa bi ta'alim wal wadhaif al-amaliyah al-mulaimah li hadzal iman, serta keimanan kepada ajaran-ajaran dan tugas-tugas amali, tugas-tugas praktis sesuai dengan keimanan tersebut. Jadi secara istilah yang disebut adin adalah keimanan kepada, mengimani adanya pencipta alam semesta. Artinya alam semesta ini ada penciptanya, di dalamnya termasuk manusia. Dan otomatis ketika ada keimanan kepada pencipta alam semesta, maka ada juga keimanan adanya tugas-tugas yang harus diemban sehubungan dengan keyakinan dan keimanan terhadap pencipta alam semesta. Apa yang dikehendaki oleh sang pencipta, apa yang diinginkan dari kita untuk kita lakukan dari dari pencipta alam semesta. Dari wamin huna, dari pengertian ini, dari istilah ini, utliqat al-ladiniyah, maka orang yang tidak beragama itu, atau istilah orang tidak beragama itu dinisbahkan kepada ala ulaika alladziina la yu'minuna bil khaliq itlaqan. Itu dinisbahkan kepada mereka yang tidak beriman kepada adanya pencipta alam semesta secara mutlak. Jadi bal yu'minuna bisudfah, mereka mengimani bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya, tiba-tiba, wal ittifaq, ya, tanpa ada yang menciptakan, terjadi dari proses proses bertemunya unsur-unsur yang ada di alam ini kemudian menciptakan unsur yang baru dan seterusnya.
Wal ittifaq fi khalqi dhawahir, dan secara kebetulan terjadi dalam proses penciptaan dhawahir al-kauniyah, artinya benda-benda alam semesta ini. Au annaha musabbabatun, atau alam ini disebabkan oleh al-madiyah wa tabi'iyah, proses materi, satu unsur kimia, misalkan bertemu dengan unsur yang lain tercipta unsur yang ketiga dan seterusnya. Amma kalimatul mutadayyinin, itu jadi kalau din, ya din itu bermakna keimanan kepada pencipta alam semesta dan keimanan pada tugas-tugas sesuai dengan keimanan terhadap sang pencipta itu. Yang orang tidak beragama disebut tidak beragama ketika ia tidak beriman kepada hal tersebut, ya. Nah, amma kalimatul mutadayyinin, adapun kata mutadayyin, kan sering ada kita sebut orang itu mutadayyin, orang yang beragama, berpegang kepada agama. Wa tutlaq ala ulaika alladzina yu'minuna bi khaliqil kaun, otomatis dinisbahkan kepada orang-orang yang beriman kepada pencipta alam semesta. Meskipun wa in ikhtalatat mu'taqadatuhum wa mumarasatuhum wa tukusuhum diniyatu bi ba'dil inhirafat wal khurafat wal asatir. Meskipun dalam prakteknya keimanan kepada pencipta alam semesta itu masih ikhtalatat, bercampur dengan berbagai macam tradisi, berbagai macam khurafat, berbagai macam ritual-ritual yang merupakan inovasi manusia, kemudian istiqra'nya manusia, kemudian penghukuman dengan menggunakan kebiasaan dalam bentuk adat istiadat, selama di dalamnya ada keyakinan akan pencipta alam semesta, maka mereka disebut orang yang beragama. Karena orang yang tidak beragama adalah yang menolak konsep bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Wa ala hadzal asas, atas dasar ini, maka tanqasimul adyan allati yu'minu bihal basyaru, terbagilah agama yang diimani oleh manusia kepada ilal adyanil haqqah wal batilah. Jadi tetap beragama, tapi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, kemudian penyimpangan-penyimpangan dalam agama, baik pemikiran maupun praktek ritual. Maka agama dibagi adalah sebagai agama yang haqqah, jadi agama yang masih bersih sebagai agama, awal batilah, dan yang batil, yang itu sudah tercampur bahkan didominasi oleh khurafat, penyimpangan dan lain sebagainya. Agama itu didominasi oleh tradisi-tradisi batil, tradisi jahiliyah dan lain sebagainya. Tapi tetap disebut dengan al-adyan, agama. Jadi kita membahas agama secara umum, ya. Setiap orang yang meyakini adanya pencipta alam semesta dan meyakini tugas-tugas yang harus ia lakukan sesuai dengan keimanan itu, keimanan terhadap pencipta alam semesta, maka itu disebut orang yang mutadayyin atau orang yang beragama. Pembahasan apakah agama itu hak atau batil itu akan dibahas pada step berikutnya. Jadi ini agama secara umum, secara universal, seperti itu agama. Jadi kelebihan daripada kitab ini sebenarnya, kalau kita cermati, kelebihan daripada kitab ini adalah Ayatullah Misbah al-Yazdi sebagai penulis itu yang pertama mengajak kita untuk mengawali pembahasan ini dengan universalitas, bahwasanya kita membahas agama sebagai sesuatu yang berhubungan dengan manusia secara umum, baik pada masa terdahulu maupun masa sekarang atau masa yang akan datang. Dan nanti kita akan lihat pada pembahasan yang lain dalam kitab ini bahwa beliau penulis itu selalu membuat perbandingan antara akidah Islam atau kalau sering disebut akidah ilahiyah dengan akidah materialis misalkan, atau dan lain sebagainya. Dan apa itu persamaan antara agama-agama yang nisbahnya adalah kepada samawi, kepada sama, kepada langit. Itu yang menarik dari kitab ini, sehingga wawasan kita ini tentang akidah itu luas.
tidak mudah menghukumi orang, tidak mudah menjudgment bahwa orang itu sesat, orang itu menyimpang, orang itu melakukan bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Ala kulihan wa lidinil haqqi, dan agama yang hak memiliki atau agama yang hak adalah ibarah anil mabda alladhi, agama yang hak adalah dasar yang mencakup alal mu'taqadatis sahihah, mencakup keyakinan-keyakinan yang sahih, al-mutabiqah lil waqi', yang sesuai dengan al-waqi', fakta dan kenyataan. Jadi di sini agama yang hak adalah agama yang mencakup akidah-akidah yang logis, akidah-akidah yang sesuai dengan pergerakan manusia, akidah-akidah yang menyelesaikan masalah manusia. Wat-ta'alim wal mumarasat, serta ajaran dan juga ritual allati yad'u ilaiha tamliku rasidan kafian, di mana ajaran dan juga ritual, kemudian tradisi agama itu memiliki rasidan kafian, dasar yang kuat, lisihatiha wa tibariha, memiliki dasar yang kuat yang mendukung kesahihannya, kebenarannya, dan juga i'tibarnya, bahwa ialah diperhitungkan. Jadi nanti kita akan melihat bahwa penulis melakukan perbandingan. Kitab ini menurut saya, jika kita cermati lagi, itu akan menambah keimanan bagi kita yang sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menambah wawasan kita, serta mampu kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal agama ini, untuk mereka ini tahu agama itu apa, tanpa kita memaksa mereka. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita membahas kitab ini betul-betul betul-betul kita ini lepas dari tendensi apapun. Kita memaparkan kepada orang-orang di sekitar kita, silahkan, inilah agama, inilah yang disebut agama, inilah agama samawi, inilah agama, sampai nanti inilah Islam yang menerapkan kaidah-kaidah yang tadi tersebut di dalam kaidah agama secara universal. Jadi mudah-mudahan nanti kelanjutannya kita bisa banyak mendapatkan manfaat, dan saya yakin kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari kitab ini, karena dulu ketika saya pertama kali membaca kitab ini, ini luar biasa, ini kitab memberikan gambaran kepada kita tanpa mengajak, tanpa menuntun, kemudian tanpa menggurui, tanpa mengajari, memaparkan dengan sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita selalu bisa melanjutkan kajian-kajian seperti ini dan menyampaikan ini kepada masyarakat, agar masyarakat tahu secara mendasar apa sebenarnya agama itu, sehingga tidak terhinggapi masyarakat kita fanatisme kelompok, fanatisme golongan, tendensi-tendensi yang mudah sekali dimanfaatkan oleh tendensi-tendensi yang lain yang lebih besar seperti politik dan lain sebagainya, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.